Selamat siang. Siang hari ini saya akan mempresentasikan materi Python lanjutan, yaitu modul pemrograman 4. Perkenalkan, nama saya Arthur Manuel Deko dan NIM saya itu 230101097. Oke, jadi yang pertama itu ada modul. Nah, modul ini adalah file Python atau .py yang berfungsi sebagai class, yang berisi fungsi class atau variabel dan dapat diimpor ke file Python lainnya. Seperti apa itu? Itu contohnya untuk bawaan itu di Python ada namanya itu math. Jadi kita bisa panggil file math ini dengan cara def tambah begini, def tambah a, b, return a plus b. Terus di sini harusnya ada bawah print hasil dari a dan b, misalnya c, print c. Itu untuk bawaan dari Python, yaitu math tools. Nah, terus untuk yang kedua contohnya itu di sini ada file main.python, contoh filenya seperti itu. Nah, di sini kita import math tools. Jadi kita import dari file ini ke sini. Hasil printnya itu kita ambil print math tools plus tambah 23 ini maksudnya 2 ini a nya dan 3 nya ini b nya. Mungkin contoh kiranya modules untuk sub yang pertama, contohnya seperti itu. Dan lanjutannya itu ada package. Package adalah folder yang berisi modul Python dan file _in.py. Digunakan untuk mengorganisir kode. Nah, itu contohnya seperti ini. Misalnya ada struktur my package, terus garis miring ini di dalamnya, berarti di dalam my package ini ada in _in.py. Terus baru modul yang di dalamnya ini, in ada contohnya itu modul 1, misalnya seperti itu. Adapun contoh lain ini kita ngambilnya contoh mengambil dari struktur ini. Contohnya itu from my package yang di atas, my package ini import modul 1 yang ini. Nah, seperti itu untuk package dalam Python. Dan selanjutnya itu ada variable scope. Nah, variable scope ini adalah jangkauan variabel lokal hanya di dalam fungsi global di seluruh program. Contohnya itu seperti ini nih. Misalnya x sama dengan 10, def tampil x sama dengan 5, print x, hasilnya jadi 5. Kenapa 5? Karena di sini di print x. Terus ini kan tampil print x, jadi makanya di sini 10 karena yang diambil def tampil itu di sini ada 10. Nah, untuk variable scope itu mungkin seperti itu. Dia menggunakan jangkauan variabel. Jadi kalau misalnya pakai jangkauan variabel lokal, yang keambil lokal, yang global, jadi yang diambil seluruhnya yang 10. Jadi seperti itu untuk penjelasan variable scope dalam Python. Yang selanjutnya itu ada special names. Nah, Python memiliki nama-nama khusus seperti name underscore, terus underscore init underscore, terus underscore str underscore yang digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya itu kayak init ini yang kayak tadi, yang sebelumnya. Terus ini ada contoh yang penggunaan name. Nah, contohnya seperti ini. If underscore name underscore sama dengan berarti yang diambil itu dari mainnya sama dengan main. Nanti yang name ini sama aja berarti sama dengan name. Jadi pas print
jalankan langsung. Nah, yang terprint itu nanti main yang ini. Nah, untuk special name dalam Python mungkin contohnya seperti itu. Dan selanjutnya itu ada non. Non adalah objek khusus yang berarti tidak ada nilai. Ya, seperti namanya, non itu tidak ada. Contohnya, misalnya X sama dengan non. If X is non, print kosong. Jadi, X sama dengan itu tidak ada. Jadi, jika X itu tidak ada, printnya itu kosong. Tapi jika X di sini hasil 1, yang terprint di sini 1 bukan kosong. Gitu. Pokoknya jika nilai X ini tidak ada atau non, printnya itu kosong. Tapi X ini jika dia 1, di sini printnya 1 gitu. Kalau di sini tambahin else print X1 gitu. Mungkin seperti itu untuk penjelasan non dalam Python. Selanjutnya itu ada pack dan unpack. Packing dan unpacking untuk list atau tuple dict dan list, tuple dan dict itu contohnya seperti ini. Misalnya A, B, petik C sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ini kan di sini di print C tuh. Sementara variabel di sini cuman ada A, B, C. Di sini 1, 2, 3, 4, di sini 3, di sini 4. Nah, jadi yang keambil C itu karena tanda petik, kita print C, yang keluar maka 3 dan 4. Terus untuk misalnya di sini misalnya tanda petiknya di B, yang keluar itu 2 dan 3. Dan misalnya lagi kalau tanda petiknya di A, itu yang keluar itu 1 dan 2. Misalnya kita print A gitu, 1 dan 2. Nah, mungkin untuk package dan unpack dalam Python mungkin penjelasannya simpelnya seperti itu. Dan selanjutnya itu ada class and object. Nah, class and object ini harusnya rata-rata kita sudah semua tahu karena di bahasa manapun ada class dan object. Class adalah blueprint, object adalah instance dari class tersebut. Nah, contohnya itu kelas hero, di dalamnya itu adalah H sama dengan hero. Jadi kelas hero itu isinya H. Terus di H itu isinya adalah hero. Seperti itu. Anggapannya ini kelasnya, ini kelas blueprint, objeknya itu H, yang di dalamnya hero. Nah, seperti itulah untuk contoh gampangnya kelas dan objek. Harusnya ini harus sudah ditahu karena ini paling dasar dari semua bahasa, bukan hanya Python. Selanjutnya itu ada instance method. Nah, instance method adalah metode yang menerima self sebagai parameter digunakan oleh objek. Contohnya, misalnya kelas hero, def sapa dalam kurung self, print hello, H sama dengan hero, H titik sapa. Nah, kenapa seperti itu? Ini namanya method instance method. H itu untuk memanggil hero si kelasnya ini, dan H titik sapa untuk pemanggilan sapa.self ini, sapa self ini. Nah, apa bedanya? Bedanya itu H yang bawah ini mengartikan keseluruhan ini karena dia dalam satu kelas. Dan untuk K titik sapa itu hanya di bagian def sapa ini aja, sapa titik self. Nah, nanti kalau misalnya ada yang lain di sini yang terpanggil cuma ini aja, yang sapa self. Yang hero ini beda lagi karena dia manggilnya satu class. Nah, mungkin instance method itu bagaimana, untuk contohnya seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya itu ada konstruktor. Seperti namanya itu, konstruktor adalah contohnya ini init, underscore init,
adalah metode khusus yang dijalankan saat objek dibuat. Nah, ini metode yang dijalankan saat kita membuat sesuatu objek. Misalnya kan ini objeknya yang paling bawah nih, self.name sama dengan name. Nah, dalam kelas hero ini ada def init. Nah, metode ini harus kita jalankan buat bisa menghasilkan self.name sama dengan name. Jadi kalau metode ini nggak ada, mungkin pakai metode lain yang sebelumnya itu bisa. Cuman ini kan contoh konstruktor metode yang khusus dijalankan saat kita membuat objek. Nah, seperti inilah contohnya. Mungkin untuk sekian dari contoh konstruktor dalam Python. Selanjutnya adalah property visibility. Gunanya underscore untuk protect. Terus yang underscore double underscore kayak gini untuk private name atau mangling name mangling. Jadi yang satu ini gunanya untuk protect, dan yang kedua yang dua underscore seperti ini gunanya untuk private. Contohnya seperti ini, self titik name ini langsung publik. Terus misalnya self titik underscore age ini protect karena age. Misalnya score ini kan private, jadi dia double underscore. Jadi kategorinya self score ini private, untuk age ini protect, dan ini kategorinya public. Jadi bedanya di underscore-nya aja. Itu namanya property visibility. Seperti namanya, visibility-nya ada public, protect, dan private. Contohnya ada 3. Selanjutnya adalah instance dan class atribut. Instance atribut unik tiap objek, class atribut sama untuk semua. Nah, ini maksudnya di sini atribut objeknya, atribut unik tiap objek itu sama buat satu class nih. Jadi contohnya itu seperti ini. Mungkin saya agak kurang di sini, tapi ini contohnya. Mungkin jika ada yang tahu bisa ya mengerti lah. Selanjutnya adalah class method. Nah, ini dasarnya juga sih, class method dengan dekorator add class method, menerima class sebagai parameter. Ini class method ini sebagai parameter. Misalnya seperti ini, class contoh count sama dengan 0. Nah, parameternya itu ya ini, class contoh countnya 0, dan def info class print class count. Nah, jadi ini class ini dijadikan sebagai parameter. Seperti itu buat di Python contohnya. Mungkin selanjutnya itu ada static method. Nah, static method ini metode dengan static method tidak butuh self atau class. Nah, ini kan yang tadi sebelumnya ini kan class, misalnya class util. Nah, di sini kan biasanya def di sini ada self dot sapa. Nah, karena untuk metode static ini self atau classnya self dot sama class itu nggak ada. Jadi dia tipenya langsung, nanti dia langsung print halo seperti itu. Jadi nggak perlu self ini. Itulah metode static. Terus di sini ada class inheritance, yaitu pewarisan class pewarisan dari class induk ke anak dengan sintaks class induk. Nah, ini sudah masuk sistem pewarisan, yaitu contohnya kelas A
def jalan, self print A, langsung di sini ada anaknya itu ya kelas B. Kelas B di sini ada A karena ngambil dari kelas A, pas B jalan. Nah, nanti dia otomatis pas di print itu print di B ini nanti ngambilnya dari A, nanti di sini langsung print berjalan seperti itu. Karena ini B ini induknya dari A. B ini anaknya dari A, yang induknya itu A, terus anaknya itu B. Seperti itu untuk kelas inheritance ya. Selanjutnya ada abstract method. Nah, abstract method ini digunakan contohnya ABC kecil dot kapital ABC dan abstract method untuk kelas abstrak. Contoh kelas abstrak itu seperti apa? Ini misalnya kita from ABC import ABC yang besar. Ini. Nah, abstract method itu seperti ini. Terus kelas H ABC def aksi self pas. Nah, ya contoh abstract method itu sesuai namanya abstrak, jadi dia agak pemanggilan, jadi harus import dulu untuk memanggil si ABC-nya ini buat jadi kelas H ABC besar diimport seperti itu. Itu contoh abstract method. Selanjutnya itu ada data class. Data class untuk class data otomatis buat underscore init dan underscore rep atau yang lain-lainnya seperti contoh di awal. Itu ada 3 kalau nggak salah, banyak lebih dari ini, cuman contoh yang sebelumnya ada 3. Contoh yang pertama itu ini contohnya seperti ini, from data class import data class. Nah, dari file data classes ini berarti lebih dari satu datanya, yang kita import adalah bagian data class saja. Nah, class buku, terus judul dan harga. Nanti yang bakal keambil itu di bagian class buku. Nah, di buku itu di dalamnya ada isi judul dan harganya. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan data class, subbab data class. Selanjutnya itu ada duck vs structural typing. Duck typing berdasarkan perilaku, kalau structural typing berdasarkan bentuk atau struktur. Contohnya seperti ini. Misalnya seperti bebek, kelas bebek. Nah, dia ini berdasarkan perilaku dari sifat bebek ini, apakah bebek ini sedang berenang apa jalan, seperti itu. Dan struktur berdasarkan bentuk struktur. Nah, ini dia bebek ini sebelum jalan ngapain, menggerakkan kakinya atau apa, dia pokoknya terstruktur lah bagian-bagiannya untuk menjalankan si bebek ini. Mungkin singkatnya seperti itu buat penjelasan duck and structural typing. Terus ada pattern matching atau match. Itu digunakan seperti Swiss cage, mencocokkan nilai pola. Contohnya seperti ini. Match X, case 1, print 1, jika case lain, print lainnya. Misalnya kalau case 1 ini kita sudah ketemu, berarti yang kita print itu 1. Jika yang case 1 nggak ketemu, berarti print yang ini, yang selainnya, selain case 1. Misalnya ada case 2, case 3, case 4, yang penting lainnya. Nah, seperti itulah Swiss cage. Nah, selanjutnya itu ada error dan exception.
kesalahan di runtime seperti zero division error, type error dan lain-lain lah. Contohnya 1/0 itu kan nggak bisa harusnya ya, itu kan hasilnya itu tidak terdefinisi. Nah itu bakal error di sini. Harusnya ini masalah error ini, pokoknya apa yang tidak terdefinisi bakalan error, atau misalnya kesalahan dalam kode itu bakal seperti ini, error. Selanjutnya itu ada exception handling. Gunakan try, exception, else, final untuk menangani error. Nah ini maksudnya ini misalnya nih, contohnya kita coba 1/0 ini kan hasilnya tak terdefinisi. Nah daripada nanti scriptnya error, nah kita bikin aja expect zero division error. Misalnya kan nanti keluar, kalau ini kan keluarnya nanti zero division error. Nah jika terjadi keluarnya division error, expect division error, maka terprint nanti tulisan error gitu. Terus contoh lainnya, misalnya script line 3, expect script line 3 print error. Nah jadi jika line 3 error, bakal di sini terprint error. Nah kita tahu tuh line 3 yang error. Nah seperti itu. Contohnya lagi, misalnya ada kode yang bermasalah tadi bagian mana, di sini ada reasonnya. Misalnya class 1 error, expect class 1 error. Nah dia bakal ngeprintnya error gitu. Tapi saran saya sih printnya itu sesuai ini aja reasonnya, jadi error spasi zero expression error. Nah jadi kita tahu yang mana bakal error gitu. Ini hanya buat misalnya mengeluarkan print error inilah. Kalau memang terjadi error bakal terprint kata-kata ini. Nah selanjutnya ada docstring, komentar dokumentasi di awal fungsi kelas modul. Nah docstring ini gunanya buat apa? Ini ya seperti dibilang di sini, komentar dokumentasi itu bisa kita biasanya taruh di atas kelas. Misalnya kelas ini gunanya buat apa, terus kegunaannya buat apa, fungsinya misalnya di fungsinya ini buat apa, terus kalau di modul ini buat apa begitu. Contohnya itu kayak gini, def. Nah di sini ditaruh tanda petik 3, ini docstring titik p3 pas. Nah seperti itu, biasanya ditaruh di atas atau di awalan fungsi kelas atau modul, simpelnya seperti itu. Selanjutnya itu ada file IO, membaca dan menulis file menggunakan open. Nah misalnya contohnya begini, F, misalnya kita panggil F sama dengan open file. Nah open, nah kita taruh filenya apa, misalnya contoh filenya ini file.txt, kita ganti deh jadi absent.txt. Nah dia otomatis bakal open absent atau file.txt ini bakal di open, dan di datanya bakal di read sama file.io ini, metode ini. Nah gunanya ini buat ngambil data lah pokoknya. Nah setelah datanya terambil bakal ditutup, hanya narik data lah pokoknya dia dari file tertentu itu. Terus ada CLA arguments, gunakan sys.argv atau argparse untuk argumen command line. Ini sebenarnya sih gunanya untuk menaruhkan argumen dalam line tertentu. Contohnya seperti ini tuh, import scn argumen. Nah dia nanti bakal buat komenin satu line
seperti itu. Terus ada CSV, gunakan modul CSV untuk baca atau tulis file CSV. Nah, CSV ini adalah bentukan file. Contohnya itu import CSV. Misalnya ada contoh file CSV. Nah, kita harus import with open. Nah, ini open itu untuk membuka data. Nah, kebetulan di sini nama datanya itu data.csv, sf read sama dengan CSV reader. Nah, ini dia buka data CSV, terus dan membaca data CSV seperti itu. CSV ini sebenarnya data file lah, modul file, kayak penyimpanan, kayak misalnya kan .doc. Nah, sama seperti CSV ini, tapi CSV ini bentukannya save-nya CSV. Nah, terus selanjutnya, nah ini sama Johnson, ini tempat penyimpanan juga, penyimpanan sementara lah. Gunakan JSON ya, JSON dumps dan JSON loads untuk serialisasi data. Nah, JSON ini anggapannya kayak cache. Kalau kalian tahu cache itu sebagai data sementara, sebagai untuk membantu mempercepat load dalam data lah. Pokoknya dia itu hanya memberi serial data. Misalnya data ini diberi serial 1, 2, 3. Nah, nanti sisa datanya yang membaca biar cepat. Misalnya data 1, data 2, data 3. Tuh, contohnya seperti ini. Import JSON. Nah, data JSON.loads. Nah, ini nama JSON-nya tuh JSON.loads. Nah, tuh diambil datanya data A atau data 1. Contohnya data A itu sama dengan line 1. Dia nanti bakal dibaca paling pertama gitu. Itulah gunanya JSON. Terus date and time. Nah, ini modul date and time ini untuk modul waktu dan tanggal. Jadi, misalnya modul ini kita beri waktu segini, misalnya waktu jam 3. Nah, from datetime import datetime, datetime now. Nah, datetime now ini kita bacanya dari waktu sekarang. Misalnya sekarang ini jam 3. Nah, ini bakal ngambil data yang di jam 3. Data apa yang masuk dalam jam 3 ini. Seperti itu, date and time. Metode date and time tuh. Terus parsing dan formatting. Gunanya adalah str time dan strp time untuk format parse tanggal. Nah, ini parsing dan formatting ini untuk membantu kita memformatting di semua tanggal. Misalnya ini kan nih tuh dt str time. Nah, di sini date-nya misalnya tanggal, bulan, tahun. Nah, nanti dia bakal bantu kita formatting di tanggal apa, bulan apa, dan tahun kapan. Seperti itu. Anggapannya dia membantu mengorganisir data kita dengan cara pakai data waktu. Gitu. Terus adalah delete object. Nah, delete object ini harusnya gampang. Guna delete itu untuk menghapus, namanya delete ya, menghapus referensi objek. Contohnya x sama dengan 5, del 5, jadi 5 ini akan dihapus gitu. Delete 5, misalnya 10, delete 10 gitu. Kalau delete tuh gampang, harusnya tujuannya untuk menghapus. Terus ini adalah enumeration. Gunakan enum atau .enum untuk mendefinisikan konstanta enumerasi. Contohnya seperti ini. From enum, import enum. Contohnya class-nya itu warna. Enum misalnya merah 1 gitu. Enum ini kayak urutan lah pokoknya. Misalnya warna, terus warna kedua itu warna hijau sama dengan 2. Seterusnya selanjutnya sampai 100. Misalnya warna abu 100 gitu. Simpelnya buat enum itu ya seperti itu.
Nah, ini ada eval dan EX. Nah, eval untuk ekspresi, EX itu untuk blok kode. Nah, di sini saya ada contoh evalnya saja. Contohnya itu ini. Eval itu perhitungannya langsung masuk di dalam kode eval ini. Contohnya kan dalam kurung petik 1 2 plus 2 hasilnya itu kan 4. Nah, kalau untuk ESAC ini blok kode, misalnya ada rumus panjang, nah dia akan menghitung satu blok kode seperti ini nih. Nah, satu blok kode itu bakal dihitung sama ESAC. Nah, itulah kegunaannya eval dan ESAC lagi, eval dan exec. Selanjutnya itu ada iterable dan iterator. Iterable itu bisa di loop dan iterator itu pakai next. Nah, iterable ini contohnya gini. Ini yang contoh next ini, bukan looping. Nah, ini contohnya in sama dengan 1,2 next in. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan iter 1 2. Nah, ini kalau di print ya hasilnya 1 2 3. Nah, dia langsung ke 3. Dia pokoknya langsung next dah ke data selanjutnya. Gitu. Terus kalau loop ini misalnya dia ke data 1 dulu. Nah, dia cek data 1 ini udah kebaca belum. Nah, dia balik ke data 1 untuk ngecek. Nah, baru ke data 2. Setelah ke data 2, dia cek lagi data 2 udah kebaca, dia balik lagi ke data 1 udah baca, ke data 2 udah dibaca, lanjut ke data 3. Kalau data 3 sudah selesai, dibaca lagi data 1 udah selesai, data 2 udah selesai, ke data 3 udah selesai, ke data 4 kayak gitu. Jadi dia sistemnya loop gitu. Terus ada generator dan yield. Generator menghasilkan item satu persatu dengan yield. Nah, sebenarnya generator dan yield ini agak mirip-mirip. Contohnya seperti ini. Gen 1 yield 1, Y sama dengan gen next sama dengan Y. Nah, dia bakal ngegenerate terus Y di bagian yield 1 ini ke bagian Y sama dengan gen next dan selanjutnya. Seperti itu. Mungkin segitu aja, mungkin ini adalah yang terakhir. Terima kasih untuk telah mendengarkan. Jika ada salah bisa diberitahu atau dikasih tahu atau dikomentari, karena tidak sepenuhnya saya menguasai semuanya. Ada hanya beberapa saja yang saya kuasai. Mungkin sekian. Terima kasih. Selamat siang.